Kali ini kita akan berbicara tentang toxic productivity atau racun produktivitas. Kenapa ini penting? Bagi saya penting sekali untuk kita mengetahui apa itu toxic productivity atau racun produktivitas. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dan kita berpikir itu akan menghasilkan sesuatu hal yang produktif, tetapi ternyata tidak produktif. Dan ini tentu akan mengganggu cara kreativitas kita. Hari ini kita coba belajar dan memahami apa itu toxic productivity atau bagaimana kita membangun itu semua dengan cara mengatasinya dengan cara time management yang baik atau dengan mengatur waktu yang baik. Ya, pernahkah Anda berpikir bahwa saya harus sempurna? Atau pernahkah Anda melihat teman Anda, dia mengatakan bahwa saya harus perfect dari teman saya si A, saya harus lebih baik dari teman saya si B. Tentu kita tidak asing dengan kata-kata seperti itu. Dan tentu saja ini sebenarnya toxic productivity atau racun produktivitas itu sendiri. Kenapa? Karena kita kadang-kadang menilai diri kita. Ya, kadang-kadang kita menilai diri kita sebelum kita melihat orang lain. Atau kita menilai diri kita lebih buruk dari orang lain. Padahal kita belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berpikir juga, apa sih yang menjadi kekurangan saya? Kenapa dia lebih baik daripada saya? Atau kenapa dia lebih pandai dari saya? Kadang-kadang juga seperti itu. Sehingga kita mencoba ekstra kerja keras atau berusaha untuk sama seperti orang yang ingin kita contohkan itu, atau ingin seperti dia. Tetapi kita mengabaikan kesehatan kita, kemudian lingkungan sosial kita, kemudian hobi kita, kemudian bersama dengan keluarga kita, dan kita merasa bahwa aku harus fokus pada apa yang ingin saya capai. Dan tahukah Anda, itu juga termasuk toxic productivity atau racun produktivitas. Kenapa? Karena kita kadang-kadang mengabaikan apa yang harus kita tidak abaikan. Akan menjadi persoalan besar di kemudian hari kalau tidak segera kita atasi. Jadi video ini memberikan Anda edukasi dan juga motivasi. Untuk apa? Untuk Anda menyadari betul bahwa toxic productivity ini mengancam. Ya, apalagi zaman kita sekarang, zaman modern, zaman ambiguitas atau ketidakpastian, tentu kita sering mempunyai goal-goal yang kita abaikan. Yang kita abaikan orang-orang yang dekat dengan kita. Artinya apa? Kita mementingkan diri kita dan mengabaikan orang-orang yang sayang dengan kita, yang peduli dengan kita. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang productivity atau produktivitas, tentu kita berbicara tentang sesuatu hal yang baru. Misalkan lukisan itu adalah hasil dari productivity, atau sesuatu hal yang kita lihat atau saksikan di layar televisi misalnya, itu sesuatu hasil yang productivity atau produktivitas, hasil dari produktivitas. Lalu kemudian kita bisa melihat juga orang-orang membuat konten misalnya, itu juga hasil dari produktivitas. Nah, di mana produktivitas? Di situ ada orang-orang yang mau bertumbuh. Pengertian dari produktivitas, saya punya pengertian sendiri, dan
beberapa orang memiliki pengertian yang berbeda juga. Bagi saya, produktivitas ini seperti puzzle. Kalau Anda melihat puzzle, Anda akan melihat hal kecil dari puzzle itu. Kalau satu bagian puzzle itu hilang, maka akan terlihat kosong, akan terlihat tidak lengkap kalau satu kepingan puzzle itu hilang. Iya kan? Nah, tentu begitu juga produktivitas. Kita dengan keberadaan kita bisa mengisi kekurangan itu. Dengan apa? Dengan kemampuan yang kita miliki. Si B mungkin memiliki kemampuan yang berbeda. Si A mungkin memiliki kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan Anda. Tentu berbeda-berbeda kemampuan yang kita miliki. Apabila kita kolaborasi, makanya kita dengar istilah merdeka belajar, merdeka berkolaborasi, dan yang terakhir merdeka kreativitas atau berkreasi. Nah, ini tadi kita harus merdeka dulu dalam 3 hal itu. Agar apa? Agar tetap kekuatan kita ini tetap terjaga. Jangan sampai kita fokus pada produktivitas kita mengabaikan orang-orang yang harusnya kita tidak abaikan. Ini bahayanya racun produktivitas itu. Nah, jadi sobat profesional semua, apa yang akan menjadi hambatan ketika kita mengabaikan produktivitas itu sendiri, atau kita mengabaikan racun produktivitas itu? Ya, kalau kita berbicara pribadi, jenis apa sih orang-orang yang memiliki toxic productivity ini, atau apa ukuran kita menilai orang-orang yang memiliki toxic productivity? Yang pertama, dia memiliki keinginan atau obsesi pada dirinya untuk tetap produktif gitu. Padahal apa yang dia lakukan sebenarnya tidak produktif, atau hanya menguntungkan dirinya saja, atau dia mengabaikan orang-orang di sekelilingnya. Lalu yang kedua, orang yang memiliki racun produktivitas adalah mereka yang mengabaikan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa bersalah pada kemampuan yang dimiliki, merasa bahwa saya saat ini masih memiliki kekurangan. Saya masih kekurangan ini, saya masih kekurangan itu, dan dia merasa bahwa masih banyak yang perlu saya benahi. Karena si A memiliki itu, kenapa saya tidak memiliki itu? Nah, kadang-kadang ini juga racun productivity. Lalu kemudian ekspektasi terlalu berlebihan pada diri sendiri. Kenapa? Dia merasa bahwa dirinya, saya punya kemampuan yang lebih baik dari dia, saya akan buktikan gitu. Ini orang-orang yang toxic productivity, karena dia merasa bahwa dia berekspektasi atau memikirkan hal yang berlebihan pada dirinya sebelum dia mencoba. Dan ini kita harus hati-hati. Lalu yang berikutnya, tidak puas pada pencapaian. Nah, orang-orang seperti ini kadang-kadang tidak puas dengan pencapaian mereka, walaupun pencapaian itu di mata orang lain sempurna. Wow, kamu luar biasa. Wow, kamu istimewa. Wow, kamu hebat banget gitu. Kamu bisa mencapai apa yang tidak dapat kami capai. Tapi bagi dia, pencapaian itu ya biasa-biasa saja. Dan ini yang dinamakan juga toxic productivity. Karena dia merasa bahwa dirinya masih banyak kekurangannya. Oke, itu ya dari saya untuk bagian ini. Pada akhirnya kita harus keluar dari racun produktivitas itu. Kita perlu memanage yang baik atau punya manajemen waktu yang baik. Kenapa? Karena kalau kita punya manajemen waktu yang baik, itu akan memberikan kita arah yang baik. Arah yang baik untuk pertumbuhan diri kita tentunya. Nah, bagaimana caranya agar kita keluar dari toxic productivity ini? Yang pertama, kita harus relax dan enjoy. Kenapa? Karena sesuatu yang relax, yang dibawa relax, itu akan menghasilkan. Ya, tidak berharap berlebih, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu besar terhadap apa yang dimiliki. Enjoy, menikmati dengan rasa yang gembira, suasana hati yang bahagia, tentu akan memberikan kita kekuatan-kekuatan untuk tetap produktif.
kita tidak berharap berlebih, kita tidak memiliki ekspektasi yang terlalu berlebihan, tetapi kita enjoy saja, kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, kita punya waktu bersama keluarga kita, atau quality time with your family, atau waktu bersama keluargamu. Itu yang lebih baik. Kalaupun kamu berada di luar kota misalnya, atau kamu harus menempuh pendidikan, ya tentu hal yang kita gunakan adalah menggunakan telepon kita bisa video call kapan dan dimanapun. Dan tentu ketika kita berkunjung ke rumah atau saat kita pulang libur, kita perlu untuk bersama-sama dengan keluarga kita, atau berdiskusi dengan mereka, atau berlibur bersama mereka, dan itu bisa mematikan toxic productivity. Lalu yang berikutnya, kita perlu mencoba atau mencintai kembali hobi-hobi lama yang mungkin kita sudah tinggalkan akibat kita terlalu terobsesi pada toxic productivity tadi. Yang saya katakan bahwa toxic productivity ini, kita merasa bahwa diri kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita, hobi kita, dan juga pikiran-pikiran yang sebenarnya membangun kita. Nah ini, jadi kita berusaha menekuni hobi yang sebelumnya kita tekuni, atau kita mencoba hobi-hobi baru dan meningkatkan kapasitas dalam diri kita. Agar apa? Agar kita relax, akan membantu kita untuk meningkatkan stamina kita, mental kita, dan juga kita bisa terhubung dengan orang-orang lain. Dengan apa? Dengan hobi kita. Oke? Sobat personal semua, ini yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama, bahwa toxic productivity penting kita basmi. Karena toxic productivity kalau salah bisa menghambat kita untuk berkembang, untuk produktif, untuk teratur dalam mencapai impian-impian kita. Oke, itu dari saya. Jangan lupa subscribe dan komen dan juga share. Semoga video ini dapat memberikan Anda semangat untuk tetap produktif dalam keadaan apapun, dalam suasana apapun. Tetap produktif dan juga melatih mental kita, cara berpikir kita. Oke, itu dari saya. Salam luar biasa.